Baik, sekarang masuk materi manasik ya. Yang manasik ibadah umroh. Manasik ibadah umroh. Yang bawah nanti. Terus ke pinggir. Yang tengah. Manasik ibadah umroh. Bapak Ibu, kita mulai ke materi yang pertama terkait bimbingan manasik ibadah umroh ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ya, macam haji itu ada berapa? 3. 1 tamatu, kedua ifrod, ketiga kiron ya. Tamatu, ifrod, kiron, masing-masing ada beda pelaksanaan ya. Kalau tamatu umroh dulu ya, baru haji ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang tamatu itu berangkat dari sini, yang dilaksanakan adalah umroh dulu ya. Nanti nunggu tanggal 8 gitu kan ya, baru hajinya. Maka dinamakan tamatu itu senang-senang, tamatuan itu senang-senang. Kenapa? Umrohnya sudah enak ya kita mah gitu kan ya. Tinggal nunggu hajinya saja nanti teh begitu kan ya. Tinggal kita mempersiapkan fisik gitu kan ya. Kemudian mental untuk melaksanakan haji. Kenapa? Umrohnya sudah gitu kan ya. Nah, seperti itu tamatu. Nah, kita melaksanakan haji tamatu gitu ya, umroh dulu ya. Maka kita harus mengetahui bagaimana ya umroh itu. Ada yang pernah umroh sebelumnya? Ada ya. Ada yang pernah haji belum ya, baru umroh ya. Oke. Nah, jadi umroh, apa itu umroh gitu ya? Umroh itu secara bahasa dari memakmurkan ya, meramaikan. Sering kita mendengar kata makmur ya. Makmur itu dari bahasa Arab ya. Salah satu bentukannya kalimat umroh ya, umroh. Di kepengurusan masjid juga ada bidang takmir ya. Takmir pakai ain, makanya jangan pakai hamzah, bukan takmir tapi takmir, ain ya. Itu bagian yang memakmurkan ya, memakmurkan. Maka di sini secara bahasa meramaikan atau memakmurkan ya. Meramaikan Masjidil Haram ya, di sana di masjid. Tidak ada masjid yang paling makmur kecuali Haram dan Nabawi ya. Seperti itu. Namun secara terminologi adalah berkunjung atau menziarahi Ka'bah untuk melakukan rangkaian tertentu ya, dengan syarat dan rukun yang setelah disyariatkan atau ditetapkan ya. Nah, kemudian ketika kita bepergian, apalagi mau umroh atau haji ya, ada 3 hal yang mesti kita siapkan. 1, niatnya dulu nih ya. Berenaon kali itu teh ya, niatnya apa mau kita berhaji, mau berumroh tuh gitu kan ya. Apakah hanya ingin menaikkan pansos bahasa sekarang mah gitu ya, atau hanya untuk pansos, atau nanti mau selfie-selfian gitu kan ketika di sana disebarkan, diviralkan ya, saya sudah ada di Masjidil Haram, sudah ada di tanah suci sedang umroh gitu. Atau hanya karena ingin nanti ketika pulang dipanggil Pak Haji, Ibu Haji gitu kan. Nah, ini niat dulu mau apa ya. Kata Rasul kan, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Sahnya suatu amal, suatu perbuatan awalnya dari niat dulu gitu kan ya. Yang membedakan satu amal dengan amal yang lain, meskipun caranya sama, tapi yang membedakan itu niat. Bapak Ibu ngambil air, basuh muka, basuh tangan, ini kaki, apa itu namanya? Wudu. Sudah disebut wudu belum? Belum tentu. Niatnya dulu ya. Kalau niatnya wudu ya wudu itu. Tapi kalau tidak diniatan, hanya basuh sebagian tubuh saja. Bapak Ibu mandi kecebur ya. Mandi wajib bukan? Nah, belum tentu ya. Belum tentu, hanya mandi biasa saja mungkin karena sudah lama gak keramas nih, jebur sudah bersih gitu ya. Mandi biasa itu mah. Tapi kalau niatnya mandi junub, maka itu maksud mandi yang
wajib. Nah gitu kan ya, itu yang membedakan. 2 rakaat sholat, ya. Sholat apa itu? Wajib atau sunat? Kalau wajibnya bisa kelihatan dari waktunya. Kalau waktu subuh pasti wajib, waktu sholat subuh. Nah, tapi belum tentu juga, biasa saja dia sholat sunat qobliyah subuh gitu kan ya. Nah, kalau di luar itu bisa saja yang lain gitu ya. Jadi niat yang membedakan itu ya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian kita akan mendapatkan suatu amal itu akan berpahala, mendapatkan balasan baik dari Allah manakala apa dulu niatnya gitu kan ya tadi ya. Maka haji umroh niatnya dulu apa, luruskan dulu niatnya, jangan sampai yang lain. Maka ya, kata Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, gitu kan ya. Sok tuntas apa, sempurnakan dulu niatnya gitu ya. Bereskan dulu niatnya, luruskan dulu niatnya, bahwa haji dan umroh itu semata-mata lillah, hanya mencari ridho Allah saja ya. Tanggapan manusia mah mangga, silahkan itu mah. Pulang mau dipanggil haji, dipanggil ce haji, dipanggil ece saja, dipanggil nama saja, tidak ada urusan ya. Ya Allah ya, karena niatnya untuk Allah. Jangan sampai pulang di sana, Pak Amin, kiwe Pak Amin. Si Pak Amin menibalaga nah itu temannya haji ke saya. Nah jangan seperti itu. Ketika dipanggil Pak Haji Amin baru ngaliuk. Nah jangan seperti itu ya. Berarti itu niatnya belum beres ya. Maka sebelum melakukan apapun, niat dulu luruskan ya. Kita sudah berlatih itu kan, minimal dalam sehari semalam 5 kali ya niat ya, untuk sholat ya minimal. Nah itu luruskan dulu niatnya, jangan sampai sayang jauh-jauh ke sana ya. Bapak Ibu sekarang tuh ongkos haji itu berapa? 54 juta ya. Nah 54 juta sekarang gitu kan ya. Kalau berdua berarti 108, kalau suami istri. Kalau berempat, nah gitu kan ya, sudah 216 gitu kan ya. Sayang sekali manakala uang sebegitu besarnya kita sudah nunggu sekian tahun, ketika waktunya tidak dapat apa-apa dari Allah. Sayang sekali ya, sangat disayangkan. Kita sabar-sabar nunggu. Berapa lama menunggu Bapak Ibu? 12 tahun. Ada yang 13? Nah 12 tahun, rata-rata 12 tahunnya nunggu. Kita sabar 12 tahun, tiba saatnya ya tergelincir niatnya. Sayang sekali ya. Kita sudah keluarkan uang, kan tidak hanya 54 juta saja kan ya, pasti kita punya bekal ya, bawa bekal ya, minimal untuk beli kurma ya, untuk beli air jam-jam di sana gitu kan ya. Atau misalkan meninggalkan apa keluarga kita ya, kita pergi harus diberikan modal selama 40 hari kita tinggalkan. Belum kita melaksanakan apa, walimatus safar. Ada yang melaksanakan walimatus safar misalkan, kan tidak cukup dengan 1 juta itu ya. Nah begitu ya. Nah itu sayang sekali manakala niatnya tidak lurus ya. Niatkan dulu yang baik begitu kan ya. Yang kedua, kaifiat ini terkait tata caranya, maka butuh ilmunya. Maka inilah Bapak Ibu, sebagai salah satu kewajiban kami dari KBIH ya, kewajiban dari pemerintah bekerja sama dengan KBIH melaksanakan bimbingan, pembekalan mengenai ilmu tentang manasik ini, baik umroh dan hajinya gitu kan ya. Inilah nanti akan dibahas mengenai tata caranya, kemudian filosofinya, nilai filosofi dari masing-masing rukun. Apa sih nilai filosofi kita harus pakai kain ihram? Apa sih harus mikot gitu kan ya? Itu ada nilai filosofinya. Apa sih nilai filosofi dari tawaf? Kenapa harus 7 putaran? Sa'i. Kenapa kalau kita pikir mah kernaon orang kali lieur
orang lain pasti akan nyungsirikeun asal ieu cenah orang muslimah hayu bolak-balik eta teh sopa ka malah nanaonan lompatan cenanya bolak ka ditu balik ka dieu nanaon kali lieur cenah ibadah teh. Orang lain pasti berpikirnya begitu ya. Tapi kita akan lebih paham ketika dibahas nilai filosofinya. Hikmah di balik itu apa sih gitu kan ya. Nilai hakikat di balik itu. Kemudian Bapak Ibu tidak hanya melaksanakan ibadah umroh dan haji rukun dan syaratnya saja, tapi kita pun berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di sana. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan dikenalkan ya, dibawa di Mekah kemana saja, nanti ada yang terdekat dengan Masjidil Haram ya. Bapak Ibu kalau misalkan terminalnya nanti ada di Shib Amir, itu Shib Amir itu di belakang ya. Kalau yang sudah umroh pasti terbayang ada Sofa Marwah ini ya untuk syai. Nah, Shib Amir itu di sebelah sini terminalnya ya, jalan gitu. Nah, ini WC, ini kerajaan. Nah, di sebelah sini itu ada tempat yang bersejarah, Maulid Nabi, bangunan ya, tempat kelahiran Nabi gitu kan. Sekarang itu dirubah oleh pemerintah Arab Saudi jadi maktabah perpustakaan. Kenapa konon katanya dulu karena itu belum dirubah namanya jadi maktabah, itu banyak orang di sana itu membuat ritual tertentu, bikin ritual tertentu, bahkan ada yang mengarah kepada kesyirikan gitu. Maka dihapus, dirubah namanya menjadi maktabah. Itu yang kalau yang tahu kita itu adalah Maulid Nabi, tempat dilahirkannya Nabi itu kan ya. Itu yang terdekat dengan haram saja gitu ya. Nah, itu tempat-tempat belum saja di luarnya. Di Shib Amir jalan ke sebelah sini ada Makbaroh Ma'la gitu kan ya. Tempat dikuburkannya Siti Khadijah ya, istri pertama Rasulullah di Ma'la. Kemudian dari kita tuh dulu Kiai Haji Maimun Zubair ya, di sana dikuburnya di Ma'la. Waktu wafat 2019 ya, beliau kan wafat di sana di Ma'la. Perlu banyak juga di sana para syuhada di sana ya, di Ma'la itu. Nah, kemudian dekat Ma'lanya ke belakangnya ada Masjid Jin. Nah, itu tempat-tempat sejarah. Nanti Bapak Ibu akan dibawa keliling lah ya oleh pembimbing. Nah, kemudian zadatnya jangan lupa ya, bekalnya. Bekal tidak hanya rupiah, tidak hanya real saja gitu kan ya. Zadatnya itu ya, zadatnya itu yang paling utama adalah takwa. Maka dalam ayat-ayat haji ayat 197, al hajju asyru ma'lumat faman farada fihi al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa ya. Maka berbekallah kalian ya, sesungguhnya bekal yang paling terbaik menurut Allah adalah takwa ya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah kalau ada orang yang mau berangkat umroh atau haji, doanya apa? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka gitu kan ya. Semoga Allah berikan bekal ketakwaan, semoga Allah ampuni dosamu gitu kan ya. Nah, kita pun begitu ya, kalau ada yang mau berangkat umroh mau haji, zawwadakallahu taqwa ghafara dzanbaka ya. Nah, segitu saja ya. Jadi didoakan oleh kita supaya Allah tuh menanamkan ketakwaan pada dirinya. Nah, maka tadi hubungannya dengannya bekal bawa ini takwa gitu kan ya. Selain juga adalah rasa syukur, sabar dan istighfar. Nah, kemarin mungkin sudah sedikit terbahas oleh Pak Rahmat ya, memahami tentang rukun, wajib dan sunnahnya. Rukun untuk umroh ada 4 intinya. Kalau rukun itu Bapak Ibu ya, yang namanya rukun itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah tersebut ya. Ngurut, ingat urutannya gitu ya. Jadi yang pertama pasti dalam ibadah apa dulu? Niat dulu pasti ya, niat ya, nomor satunya pasti niat atau ihram ya. Setelah itu urutan dalam umroh itu tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul. Nah, akan terbayang ya kalau ingat urutan pekerjaannya mah ya. Jadi
Kalau rukun sholat apa saja ngahaja dihafalkan mahese Bu, tapi ingat saja urutannya dalam sholat apa saja dulu ya, pasti ingat minimal kalau tidak 100% pun 80% lah. Rukun sholat apa? Kalau misalkan tidak ingat, tidak paham rukun itu apa gitu kan ya, itu kalau ngahafalkan mahese komo Bapak Ibu sekieu rukun sholat apa saja ngahulang di, padahal itu dilakukan tiap harinya. Minimal sehari semalam kan 5 kali minimal. Sekarang usia sudah berapa? Sudah 60 tahun, minimal 45 tahun Bapak Ibu sudah melaksanakan, tapi ditanya rukun sholat ngabi kene gitu kan ya. Tapi kalau paham rukun yang dinamakan rukun teh urutan ketika kita melakukan satu pekerjaan ibadah. Nah, akan ingat apa dulu gitu kan, berdiri kan bagi yang mampu, lalu niat ya, baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah dan seterusnya gitu kan ya. Nah, minimal kalau tidak 100% pun nilainya akan 8 lah, 80 minimal, karena ingat urutannya gitu kan ya. Begitupun dalam umroh, ingat urutannya ya. Jadi niat dulu, sudah niat tawaf, sa'i, tahallul, sudah beres ya, rukunnya begitu. Yang kelimanya mah tertib ya. Tertib itu tidak beracakan melaksanakan, artinya harus ngurut ya, dari niat sampai tahallulnya harus ngurut ya, tidak beracak-acakan. Nah, yang wajibnya apa? Ihram dari mikot ya, artinya niatnya harus dari mikot. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji untuk Indonesia itu kita terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 itu dari tanah air menuju Madinah dulu ya, ke Madinah ya. Maka kita dalam pakaian seragam haji biasa bebas dari sini tuh gitu kan ya. Nanti ketika mau ke Mekah itu berarti sudah langsung mau umroh kan kita. Nah, maka ngambil mikotnya kalau dari Madinah itu di Bir Ali ya, atau Zulhulaifah namanya ya, di Bir Ali. Nah, tapi kalau gelombang 2 ya, dari sini ke Jeddah, berarti dari sini kita mau langsung umroh ya, maka kita harus bersiap dengan pakaian ihram ya. Nanti terutama bagi bapak-bapak yang akan terasa menggunakan kain ihram itu sudah disiapkan dari asrama haji nanti ya. Nah, tidak dari sini. Dari sini kan ke asrama haji dulu, dan dari asrama haji mau berangkat sudah pakai pakaian ihram. Minimal kain ihram 2 helai itu sudah disiapkan, minimalnya di dalamnya masih pakai kaos biasa ya, kaos oblong, pakai masih kolor boleh mangga ya. Supaya apa? Nanti ketika tiba saatnya untuk ihram, untuk niat itu tidak susah gitu kan ya. Nah, kemudian menjauhi larangan. Ketika sudah labbaik Allahumma umrotan, larangan-larangan mulai berlaku, nanti kita bahas. Nah, kewajibannya 2 wajib dalam umroh mah ya. 1 tadi niat dari mikot ya. Kemudian yang kedua menjauhi larangan. Ketika sudah labbaik Allahumma umrotan, maka akan berlaku larangan-larangan umroh. Selanjutnya yang terkena sunahnya apa? Sunahnya mandi ihram ya. Bapak Ibu kalau mau berangkat nanti gelombang 1 ya di Madinah itu, Bapak Ibu sebelum ke Mekah mandi ihram dulu ya, sebagaimana kita mandi junub ya, mandi wajib ya, artinya bersihkan, bersih-bersih ya, kuku kalau perlu dipotong-potong, kumis gitu ya, mau dikurut-kurut silahkan ya, janggut kalau mau rapihkan gitu kan ya, termasuk bulu-bulu apapun gitu ya, silahkan dibersihkan ya. Beres mandi wangi-wangian silahkan ya, dipakai parfum. Cek ibu teh, aduh lumayan perjalanan ke Mekah teh genep jam ya, pokoknya tuntas itu seharian lah gitu. Nah, kudu pakai parfum lagi lumayan, iya mah semprotkeun sabotol. Tidak juga ya, pakai parfum ya. Nah, sebab ketika sudah labbaik Allahumma umrotan, maka pakai parfum tidak boleh lagi ya. Nah, jadi harus sebelumnya. Namun istilam, jadi istilam ini teh sunnah ya, sunnah Rasul. Dulu Rasul, kadang Rasul itu nyium ya Hajar Aswad, kadang pakai tongkatnya mengisyaratkan ya. Kenapa Rasul kok sewaktu dengan mencium Hajar Aswad, satu waktu dengan tongkat? Rasul itu tadi sudah dibimbing oleh Allah. Hei Rasul Muhammad, nanti mah umatku yang datang ke sini itu akan banyak membludak ya, dari seluruh penjuru dunia itu akan banyak membludak. Maka sok beri contoh
Maka Rasul dengan Islam pakai tongkatnya. Ya, seperti tidak mencium. Ya, ada dengan pakai tongkatnya. Makanya kita cukup Islam saja, ya. Karena jauh kalau semua, bayangkan kalau semua harus mencium Hajar Aswad. Wah, kecelakaan luar biasa itu ya. Nah, kemudian talbiyah. Nah, talbiyah pun sunnah. Nah, Bapak Ibu, untuk laki-laki itu sunnahnya keluarkan suaranya. Tapi kalau untuk ibu-ibu lirih saja, bahkan dalam hati saja kalau ibu-ibu sunnahnya, ya, begitu. Nah, pakaian ihram, meskipun kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rahmat sekilas, ya, saya jelaskan lagi. Nah, ada dalilnya, ada. Nabi SAW bersabda tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang, kopiah dan sepatu kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal. Maka dia boleh mengenakan sepatu, ya, hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi za'faron, ya, atau minyak wangi, ya, dan wars, sejenis wewangian. Nah, artinya setelah sudah niat, ya. Kalau sebelum nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana untuk perempuannya? Perempuan mas seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Maka kata Rasul, hendaknya wanita yang sedang berihram tidak mengenakan cadar dan sarung tangan, terkecuali kalau sedang sakit, flu misalkan, takut menular, silahkan pakai masker gitu kan, ya. Laki-laki pun mangga silahkan dengan alasan tertentu, ya, yang dikuatkan karena lagi sakit flu, ya, bisa menular, ya, atau karena di sananya sedang terjadi wabah gitu kan. Tahun 2000 berapa tuh saya ketika membimbing umroh pun begitu. Dulu waktu MERS, ya, kemudian flu unta gitu, ya, dulu tuh, ya, itu semua jamaah itu pakai masker, tidak boleh tidak, itu harus, ya, karena situasi dan kondisinya. Nah, untuk ibu-ibu contohnya begini gitu kan, ya. Untuk laki-laki, ya, ketika dalam keadaan tawaf seperti ini, tapi di luar tawaf, yang kanannya tertutup, apalagi ketika sholat, enggak. Iya, ibu-ibu harus tertutup kan, kecuali muka dan telapak tangan. Ibu-ibu mah pakai kaos kaki gitu kan, ya. Nah, seperti, ya, ini pakaian ihram. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, niat tadi sudah diluruskan. Untuk apa sih umroh itu jauh-jauh gitu, ya, dari Indonesia harus ke sana, mengeluarkan biaya gitu kan, kemudian juga meninggalkan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang tersayang gitu kan, ya. Salah satunya adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah, karena diperintah saja oleh Allah, ya. Tadi watimul hajja wal umrata, itu perintah Allah, ya, bukan yang lain, bukan niat untuk apa-apa, tapi semata-mata memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, ya, bukan yang lain. Ini jelas surah Al-Hajj 2827, Ali Imran 97, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis riwayat seorang hamba yang telah aku karuniai badan yang sehat dan rizki yang lapang, namun tidak mau bertamu kepadaku setelah 4 tahun, terlarang bagi mereka untuk memperoleh rahmat Allah. Nah, ini teguran bagi umat muslim yang sehat, yang diberikan kelapangan dalam rizki gitu kan, ya, tapi tidak mau berumroh, tidak mau berhaji gitu kan, ya. Maka kata Rasulullah, terlarang bagi mereka untuk memperoleh rahmat Allah. Masya Allah, ya, artinya harus gitu kan. Nah, kemudian untuk mendekatkan diri, ya, kepada Allah melalui umroh, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi kita melaksanakan tawaf ngurulingan Ka'bah gitu kan, ya, muncek batur mananawan kukurulingan, eta ngurulingan bangunan persegi opat gitu kan, ya, kalieur-lieur gitu kan, ya, kukurulingan segitu mah geus di dieu can kukurulingan teh di Indonesia gitu, ya. Tapi kita tidak, satu tadi karena perintah Allah dan petunjuknya jelas, ya, dari Allah. Dicontohkan juga oleh para nabi dan rasul, terutama oleh Rasulullah SAW. Nah, maka ini dalam rangka kita mendekatkan diri saja kepada Allah, ya. Maka tadi doa-doa pun sekali lagi, ya, saya ingatkan kembali bahwa doa-doa itu tidak ada doa tertentu, ya, kecuali tadi saja subhanallah walhamdulillah akbar gitu, ya. Sisanya mangga silahkan, karena intinya, ya, zikir kepada Allah.
ya, untuk mengingat dan mendekatkan diri saja. Kemudian untuk napak tilas dan mengikuti perjuangan Rasulullah, ya. Bapak Ibu, ketika sudah tiba di sana, ya, kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika ke Masjidil Haram, apalagi ketika sedang tawaf di pelataran Ka'bahnya, ya, kebayang nggak oleh kita, siapa tahu yang kita injak itu bekas kaki Rasulullah, ya. Siapa tahu yang kita injak itu adalah bekas telapak Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya, para sahabat, ya, orang-orang yang soleh. Sementara kita orang yang penuh dosa, ya. Itu telapak bekas Rasulullah kita keinjak oleh kita, masya Allah, ya. Nah, gitu ya. Jadi betapa mulianya kita, ya. Alhamdulillah ketika ada nasib sampai menginjakkan kaki di Ka'bah di sana, ya. Siapa tahu yang kita injak itu adalah bekas telapak Nabi, ya. Apa yang kita duduk itu siapa tahu bekas duduknya Rasul, ya. Bekas duduknya orang-orang yang terdekat dengan Rasul, ya. Tempat duduknya para nabi, para sahabat, ya. Nah, kita harus yakini, gitu ya. Ini termasuk ketika di sekitar Mekah itu siapa tahu yang kita lewati itu jalur yang dipakai oleh Rasul, pakai oleh para sahabat, ya. Abu Bakar, Utsman, seperti itu, ya. Nah, itu napak tilas dan perjuangan Rasulullah untuk mengungkapkan rasa syukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Alhamdulillah, ya Allah, ya, pada tahun ini, pada hari ini aku bisa menginjakkan kakiku, ya, di tempat yang suci ini, padahal hamba ini adalah hamba yang penuh dengan dosa, ya. Kalaulah hamba jujur, ya, hamba ini tidak pantas untuk ada di sini, tapi Engkau telah mentakdirkan lain. Engkau panggil hamba di tempat yang suci ini, ya, tempat yang mana para rasul, Engkau, para orang-orang yang soleh dulu berada di sini. Ya Allah, siapa tahu yang aku injak ini adalah bekas mereka, ya Allah, ya. Bersyukur, ya Allah, atas nikmat-Mu, ya, atas limpahan rizki-Mu kepada hamba, sehingga hamba saat ini berada di sini, gitu ya. Itu untuk menunjukkan rasa syukur nikmat kita kepada Allah. Maka di dalam talbiyahnya kan begitu, ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ya. Pujian, ya, kemudian rizki, ya, apapun yang ada pada diri kita, ya, termasuk al-mulk. Mulk itu adalah boleh dikatakan jabatan, gitu kan, ya. Allah yang titipkan kepada kita. Laka, semuanya milik Engkau, ya Allah, ya, bukan milik saya. Sebab ketika Engkau mau cabut kapanpun itu, gitu kan, ya, bisa apa hamba, gitu kan, ya. Hamba ini tidak ada apa-apanya, gitu kan, ya. Atau sebaliknya, bahkan hamba dulu yang Engkau cabut dari apa yang menempel pada diri hamba, gitu kan, ya. Hamba tidak bisa apa-apa. Maka bersyukur, ya Allah, aku masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, diberikan usia untuk bisa menginjakkan kaki hamba, ya. Kemudian untuk memperkuat tali silaturahim, ya, minimal sama jamaah, Bapak Ibu, ya. Ikatan silaturahim haji ini luar biasa, ya. Akan nanti Bapak Ibu akan rasakan lah. Bayangkan yang tadinya kita tidak mengenal satu sama lain, ya, yang tidak mengenal satu sama lain, kita nanti mah akan jadi teman sekamar, ya, selama 40 hari, gitu kan, ya. Kemudian kita akan mengenal adat kebiasaan masing-masing. Itu akan terasa menjadi satu keluarga, ya. Mungkin dari sekarang belum terbayang, tapi akan terasa itu ketika sudah kembali di sini. Masya Allah, rindu, ingin terus bertemu, gitu kan, ya. Nah, ingin terus. Makanya yang baru pulang dari sana inginnya ketemuan, reunian, gitu, ngumpul, gitu kan, ya. Nah, itu luar biasa, terbangun 40 hari dengan sama semuanya tujuannya, ya, tujuan sama. Kemudian tata cara pelaksananya sama, gitu kan, ya. Nah, diikat oleh Allah. Yang minimal kita satu kelompok kita ini, gitu kan, bangun persaudaraan. Bapak Ibu, kemabruran haji dan umroh kita kalau hanya kita melaksanakan rukun tadi mudah, hanya 3 jam kurang lebih umrah beres. Haji hanya mulai dari pergerakannya mulai tanggal 8, 9,
10 3 hari ya, 11 12 5 hari, plus nanti puncaknya tawaf tawaf ifadah dan sa'i 5 hari setengah, beres hajinya mah. Tapi masalahnya kalau hanya melaksanakan rukun mah gampang, tata caranya sudah jelas. Tapi masalahnya apakah cukup kemabruran haji umroh itu cukup sampai di sana diraih dengan itu? Tidak ya, belum tentu Bapak. Ya. Apalagi kita teh kadang ragu ya teh bener teh gitu kan ya. Kamu kita teh tertinggal oleh pembimbing, yang kita masih ketergantungkan kepada pembimbing gitu ya, sehingga beres teh nanya ke pembimbing teh, Pak Ustad ari tadi tak biteki teh kumaha santunya kumaha, kadang begitu timbul begitu ya. Ya. Kalau hanya mengandalkan seperti itu masih jauh Bapak Ibu kita ya. Boleh jadi kita rukun, syarat, wajib, sunatnya kita penuhi, tapi belum tentu. Maka di antara poin yang bisa memabrurkan kita adalah salah satunya ini. Ya. Perkuat tali silaturahim dengan minimal dengan sesama jamaah, minimalnya dengan sesama teman sekamar. Ya. Saling memperhatikan, ketika ada yang harus dibantu, bantu. Ya. Ketika perlu dibimbing, bimbing. Ketika perlu diantarkan, antarkan. Ya. Jangan hanya kita mengandalkan ke pembimbing saja. Ketika kita sudah tahu mah apa salahnya? Ya. Kita sudah pernah umroh, kita sudah berapa hari di sana, ya. Masih ada di antara jamaah kita yang masih belum berani gitu ya berangkat. Bapak, Ibu, mau kemana? Mau kemana? Ayo saya antar. Ya. Bahkan siapa tahu hanya kita membantu menyeberangkan orang. Ya. Jangan hanya terpaku oleh jamaah kita. Kita lihat ada nenek-nenek, waduh mau nyebrang susah kayaknya. Kita seberang. Nek mau nyebrang, ya seberangkan. Siapa tahu kemabruran itu dari sana datangnya ya. Nah gitu ya. Jadi jangan menganggap hanya dari pelaksanaannya tadi saja ya. Ada sisi lain untuk mencapai kemabruran itu. Kemudian untuk menyaksikan berbagai tanda bukti kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Air Zam-Zam di antaranya yang ada di Makkah ya. Itu sebagai tanda mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah berikan kepada siapa? Istri Nabi Ibrahim itu Hajar ya alaihissalam dengan Ismail sang bayi waktu itu. Dari mulai sana bahkan sampai kiamat itu tidak akan pernah habis air Zam-Zam itu ya. Berapa juta kubik liter mungkin dalam sehari diambil ya. Jamaah umroh belum dibawa ke tanah airnya, jamaah haji sehari-hari itu minum air Zam-Zam kita Bapak Ibu ya, minum air Zam-Zam itu insyaallah. Nah kemudian untuk menyampaikan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yakin ya, ketika kita sudah masuk area tanah haram, tanah suci ya, itu adalah setiap doa dan pengharapan kita insyaallah akan Allah kabulkan, karena itu adalah tanah haram itu menjadi tanah mustajabud doa ya, wilayah mustajabud doa ya, tempat di mana dikabulkannya setiap doa dan pengharapan. Apalagi di tempat-tempat tertentu ya, di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah ya. Kemudian di Ka'bah itu ada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada Multazam, itu yang mustajab berdoa. Kemudian di belakangnya lagi ada Hijir Ismail, mustajab berdoa gitu kan ya. Seluruh area Masjidil Haram mustajab berdoa. Maka jangan disia-siakan, sampaikan doa dan pengharapan kita ya. Di Madinah ada Raudhah di tempat tertentunya ya, ada makom Rasulullah, ada Masjid Madinahnya, Masjid Nabawinya gitu kan ya. Itu area mustajab. Kemudian termasuk di hotel kita, karena itu masuk kategori tanah haram, tanah sucinya, mustajab doa. Jangan dianggap enteng gitu ya, mustajab doa. Sampaikan doa dan pengharapan dengan penuh keyakinan. Kemudian sebagai kifarat dan taubat atas dosa yang telah kita lakukan, dari umroh ke umroh merupakan kifarat dosa dan noda di antaranya. Barang siapa yang datang ke Baitullah lalu tidak berbuat keji dan fasik, dia akan menjadi seperti saat dilahirkan ibunya. Nah ini ya. Jadi selain menyampaikan doa dan pengharapan, kita bermohon kepada Allah ya, untuk mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya yang kita lakukan selama ini. Kemudian sebagai media
training dan upgrading diri ya. Ketika di sini mah seperti ini kadang ya mau sholat oke kadang mah hararese gitu kan, kaganggu laku Persib, kaganggu naon gitu kan ya. Di ditu mah insyaallah Bapak Ibu ya. Nah, hanya hari di ditu mah karena sholat semangat gitu kan ya, ke Masjidil Haram, ke Nabawi gitu kan ya. Semangat gitu kan ya. Sebab di sana mah kita tidak memikirkan yang ada di sini kan. Di sini mah sudah disibukkan. Nah, makanya Bapak Ibu sebetulnya ujian yang luar biasa itu di sini ketika sudah pulang. Ya. Nah, di sana mah wajar hiji terkondisikan gitu ya. Terkondisikan oleh situasi, iklim ya. Kemudian juga terbawa oleh arus kitanya. Ya, yang di kedua insyaallah ditemakan getol gitu kan ya. Karena seperti itu situasinya gitu kan. Mumpung di Tanah Haram kapan lagi nabung sekali sholat 100.000 kali gitu kan ya. Nah, ketika di Nabawi sekali sholat sama dengan 1.000 kali gitu kan ya. Maka ketika pulang haji teh sholat. Nah apa haji pulang ti haji teh kalah kebekin kedua. Apa geus nabung di ditu atuh 40 poe sok sabaraha kalian 1.000 kali sholat sekali sholat duhur wae berarti 100.000 duhureun. Jadi itu sabaraha kali 30 poe di ditu teh di Nabawi di Masjidil Haram teh. Kali 30 kali 100.000 sabaraha jutaan bagi nabung di ditu. Jadi tenang we. Itunya nah, tidak demikian juga betulnya. Tapi ini media untuk mengupgrade keimanan kita ya, karena hidup ini perlu dicas gitu kan ya. Nah, kemudian kita ada umroh, ada haji ya. Kita kemarin sudah dibahas sedikit oleh Pak Rahmat gitu kan ya. Nah, ini ada perbedaannya antara umroh dan haji dari segi waktu. Kalau umroh bisa setiap saat, kapanpun mangga silahkan gitu kan ya. Kalau umroh mah. Kalau haji, nah ini dari 1 Syawal, bulan haji itu dari Syawal sampai 13 Zulhijjah gitu kan ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat gitu kan ya. Maka haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah, maklumat. Bulan-bulan yang ditentukan itu bulan apa saja? Ya, para ulama tafsir sepakat bahwa bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah itu adalah Syawal. Setelah Syawal apa? Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah ari urang mah Syapal, Hapit, Rayagung ceuk urang mah. Ya. Hapit ceuk urang mah pada mah Zulqa'dah ada mal ayaan dina kalender mana Hapit eueuh ningan mal aya da aya ge Zulqa'dah ya. Sama Zulhijjah mal aya Rayagung mah ya. Yang ada Zulqa'dah. Jadi Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah itu bulan-bulan haji Asyhurul Ma'lumat. Maka dalam ayat itu faman farada fihinal hajja, barang siapa yang sudah menetapkan diri, menetapkan hati untuk berhaji, fala rofasa wala fusuko wala jidala fil haji. Tidak boleh rofas, tidak boleh pusuk, tidak boleh jidal ya. Tidak boleh ngomong yang jorok-jorok, tidak boleh temperamental ya, apalagi tepi kaparasya gitu kan ya. Dari mana kapan mulainya? Ini tidak hanya ketika kita pakai pakaian ihram saja, karena kita sudah berketetapan hati ya, makanya kita mendaftarkan diri, apalagi kita sudah bayar pelunasan, sudah mengikuti bimbingan ya, berarti sudah berketetapan hati kita ya mau pergi haji gitu kan ya. Maka mulai Syawal jaga, tidak boleh ropas, tidak boleh pusuk, tidak boleh jidal. Karena yang namanya mikot itu ada dua ya, mikot makani yang tempat yang tadi ya di Zulhaifah atau misalkan di Qurnul Manazil dan lain sebagainya, itu mah tempat. Ada yang namanya mikot zamani, mikotnya waktu ini, waktu ya. Ketika sudah masuk Syawal, ibu sudah Ramadan, tanggal 1 Syawal pas Lebaran, jaga ya, tidak boleh ropas, pusuk, jidal ya, karena kita mau sudah berketetapan haji, mau haji ya, mau pergi berhaji ya. Tidak hanya di sana ropas, pusuk, jidal tuh. Nah kemudian tempatnya kalau umroh, mikot dan Masjidil Haram sudah saja
ya, di mikot ngambil niat dan di sekitaran Masjidil Haram saja itu umroh mah. Tapi kalau haji ada Arafah, Muzdalifah, Mina dan Masjidil Haram. Itu tambahannya gitu ya. Ada ke Arafah dulu, ke Muzdalifah dulu, ke Mina dulu, Jamarot gitu kan ya. Sampai tanggal 12, bahkan ada yang sampai tanggal 13 di Mina itu gitu kan ya. Kalau kita biasanya sampai tanggal 12 di Mina itu. Ditarik melalui ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i serta tahallul akbarnya gitu kan ya. Nah ini, maka rangkaiannya lebih luas kalau haji tempatnya. Kalau rukun, bedanya apa rukunnya di sini dengan ini? Ada apa bedanya? Perbedaannya? Ada wukuf gitu kan ya. Jadi sekali lagi yang namanya rukun itu adalah urutan pekerjaan dalam ibadah. Tadi ihram, niat ya, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, beres, itu umroh. Kalau haji mah niat, wukuf, nah, jadi ke Arafah dulu, tidak tawaf dulu, tapi wukuf dulu, wukuf ya. Kemudian tawaf ifadah, tawaf ya, sa'i, tahallul ya. Adapun di Muzdalifah, di Mina, jumroh itu adalah wajib kategorinya ya nanti. Itu wajib. Nah, ini mengenai perbedaan antara haji dan umroh ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian wajib dan sunatnya, kalau rukun tadi sudah. Wajibnya kalau umroh mah ihram dari mikot, itu wajib ya. Kita berniat dari mikot itu wajib ya, termasuk mengenakan pakaian ihram, itu wajib kategorinya. Kalau tidak ya, itu berarti melanggar larangan, maka terkena dam ya. Menjauhi larangan ihram, tadi larangan-larangannya nanti akan kita bahas. Nah, kalau di haji wajibnya ada ihram, mabit di Muzdalifah gitu kan, ini rangkaiannya. Jumroh Aqobah, mabit di Mina, jumroh di 3 tempat ya, hari tanggal 11 12-nya, ula wusta Aqobah, itu masuk kategori wajib juga. Kemudian menjauhi larangan ihram dan tawaf wada ya, tawaf wada nanti tawaf ketika mau meninggalkan Mekah, baik mau kembali ke tanah air atau ketika kita mau ke Madinah. Kalau gelombang 2 kan ke Madinah, kalau gelombang ke 1 berarti kita pulangnya dari Mekah ya, ke Jeddah, ke tanah air. Nah, bagaimana ini terkait yang wajib ini, terutama jumroh bagi bapak ibu yang tidak mampu ya, yang dalam sepuh, ada yang sakit, saya tuh gak bisa menunaikan karena jauh, harus jalan minimal juga 3 kilo bapak ibu, bolak-balik 6 kilo gitu kan ya, tidak mampu, tidak kuat ya. Bagi yang tidak kuat, tidak mampu, boleh dibadalkan begitu kan ya. Ke siapa membadalkannya? Boleh kalau suami istri, suami misalkan tidak kuat ke istrinya, atau istrinya tidak kuat boleh oleh suaminya, atau boleh ke orang lain, mangga. Saya mudah sendirian ya, berangkatnya tidak ada istri, tidak sama anak gitu kan ya, sendirian, boleh nitipkan ke pembimbing misalkan ya. Nah lalu caranya tadi Bismillahirrahmanirrahim rajman li syayatin, itu untuk sendiri. Bagi bapak atau ibu yang membadalkan orang ya, caranya bagaimana? Caranya untuk sendiri dulu ya, yang sendiri 7 batu dulu nih, jumroh Aqobah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim rajman li syayatin, terus sampai 7 kali, beres itu baru yang lain. Siapa yang kita badalkan? Misalkan istri saya, Bismillahirrahmanirrahim rajman li syayatin an siapa, sebutkan namanya istri kita, sebutkan nama suami kita, sebutkan nama orang yang dibadali oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim rajman li syayatin an Amin bin Ahmad, lempar Bismillahirrahmanirrahim rajman li syayatin. Yang pertama niatnya, yang kedua mah terus ya. Itu berarti niat membadalkan ya. Beres. Nah, itu kalau yang tidak mampu bisa dibadalkan gitu kan ya. Adapun termasuk juga tawaf wada, pas mau meninggalkan Mekah ya, ternyata aduh tidak kuat saya mah ya. Ada yang mengatakan bapak ibu, apalagi bagi yang sepuh, yang udzur gitu ya, itu tidak tawaf wada pun tidak apa-apa, termasuk ibu-ibu yang usia subur, yang pas mau tawaf wada teh haid, dia tiba haid, nggak usah, sebab tawaf ifadohnya itulah tawaf wadanya. Nah,
Tawaf wada itu kan perpisahan ya, tawaf terakhir. Nah, jadi bagi bapak atau ibu yang sudah sepuh ya, ketika tawaf wada nggak bisa, atau ibu yang usia subur pas mau tawaf wada itu datang haid misalkan, maka tidak usah. Aduh, saya penasaran, ibu mangga silahkan datang, cuman ibu mah di luar saja ya, istilahnya berdoa perpisahan dengan Masjidil Haram gitu kan ya, hitung-hitung pamit begitu kan ya, bagi yang usia subur ya. Setelah itu pulang lagi ke hotel, lalu pulang apakah menuju ke Madinah atau pulang ke tanah air, gitu ya, paham ya, terkait wada itu yang wajibnya. Ada yang sunatnya tadi mandi ihram ya, kecup atau istilam hajar aswad, talbiyah, ini sunat ya, sunnah kan. Kalau haji mah mandi ihram, mandi ihram wukuf ya hingga masuk matahari, tawaf kudum, kemudian tawaf tahiyat, salat sunat tawaf, kecup. Nah ini salat sunat tawafnya sama di sini juga ada ya, kecup atau istilam hajar aswad, talbiyah. Jadi tambahannya di sini apa bedanya di sini? Tawaf kudum ya, tawaf kudum itu tapi bagi yang hajinya haji apa namanya, haji ifrad dan kiron ya. Nah, tapi kalau kita makan tamatu, ketika tawaf umroh itulah tawaf tawaf kudum kita ya. Tawaf kudum itu tawaf selamat datang lah gitu ya, tawaf selamat datang. Nah kita makan oleh umroh, itulah tawaf kudum kita gitu ya. Nah tertibnya begitu, mandi dulu gitu tuh ya. Nah, mandi seperti biasa, niatnya memanggalah pakai bahasa kita pun ya, saya niat mandi untuk umroh ya, sunat karena Allah, mengenakan kain ihram ya. Nah ihramnya seperti ini sudah tadi ya. Nah kemudian niat ihram untuk umroh, sekali lagi kalau kita gelombang pertama berarti di Zulhulaifah ini atau di Bir Ali ini ya, kita niatnya kalau dari Madinah. Nah inilah tempat-tempat mikot ya. Kalau kita gelombang kedua berarti dari tanah air kan langsung menuju Jeddah ya, langsung menuju, maka sekali lagi tergantung rute pesawatnya, ada rute ke Qarnul Manazil, kadang rute ke Yalamlam. Nah gitu ya, nanti akan disampaikan oleh petugas haji ya. Bapak Ibu, nah cirinya Pak ya Bu, kalau sudah mau masuk mikot itu Bapak Ibu nanti di pesawat akan dikasih jatah makan 2 kali makan ya. Nah, itu makan pertama itu 1 jam atau 2 jam sudah ada di atas ya. Bapak Ibu take off ya, sudah 1 jam di atas baru dikasih makan. Nanti biasanya 1 jam sebelum landing. Nah itu berarti sudah siap-siap Bapak Ibu. Kalau sudah dikasih jatah makan lagi yang kedua kalinya ya, itu berarti sudah siap-siap. Nah jadi terutama bagi bapak-bapak yang harus melengkapi kain ihramnya, ketika masih ada pakaian berjahit yang masih nempel, kaos dalam, celana dalamnya masih nempel, segera ya, dibuka begitu kan ya. Nah ini tandanya itu saja. Nah nanti baru beberapa menit kemudian, 15 menit kemudian, nah petugas akan menyampaikan ya, ini teh kalau nggak salah kan 94 ya, itu sekitar 20 menitan lah nyampe ke Jeddah itu ya. Dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih 2 jam jaraknya ya, waktu tempuhnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan, sebentar lagi kita akan mengambil niat. Bagi Bapak Ibu yang ingin niat di atas pesawat ini di Qarnul Manazil, silahkan untuk bersiap-siap. Nah Bapak Ibu siap-siap. Tadi sampaikan Bapak Ibu, sekarang kita sudah waktunya kita niat sama-sama labbaik Allahumma umrotan. Baru labbaik umrotan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah ada kalanya juga sebagian yang tadi berpendapatnya damal mungkin tepat pas di Qarnul Manazil mah katanya ya, bisa saja kelewat, maka ada yang talbiyah niat itu di Jeddah, ngambil niatnya di Jeddah gitu kan ya, seperti itu. Ini mikot-mikotnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah di Mekah,
sambil nunggu tiba waktunya haji ya. Kalau waktunya tidak terlalu mepet, kalau gelombang 2 terakhir, gelombang 2 akhir ya, kloter terakhir gelombang 2 biasanya sekitar 10 hari ke pelaksanaan ibadah hajinya, puncak hajinya ya. Biasanya di tanggal 29 Dzulqa'dah berangkat dari sini gitu kan ya. Nah, itu mah wayahna jangan kita dulu ada yang saya ingin tawaf sunat ingin umroh sunat, jangan dulu wayahna itu mah. Sebab kita sebentar lagi mau melaksanakan haji, itu puncaknya. Jangan sampai pas puncaknya tenaga kita sudah habis tersita. Apalagi yang gelombang pertama terakhir, gelombang pertama akhir kan ke Madinah dulu pertama itu ya. Nah, akhir gelombangnya. Kadang mereka itu di Madinah itu wah gitu di mumpung di Madinah tidak sadar sebentar lagi mau melaksanakan hajinya gitu kan ya. Datang ke Mekah kan tawaf ya, umroh kadang tidak ngatur lagi tawaf sunat umroh sunat dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu kebijakan dari panitia itu mulai tanggal, kalau kemarin saya 2004 dari tanggal 4 bahkan dari tanggal 4 Zulhijjah bis sholawat yang biasa mengantar jemput kita dari hotel ke ke Masjidil Haram itu sudah diberhentikan, tidak dioperasikan ya. Apa tujuannya ya? Tujuannya satu, selain daripada itu mengkondisikan lagi bus-bus itu dibawa ke poolnya untuk dicek lagi mesin dan sebagainya gitu ya, untuk nanti untuk keperluan berikutnya. Adalah hikmahnya kita supaya istirahat, jangan terlalu sering ke haram ya, karena puncaknya belum tanggal 8. Biasanya kalau 2004 kemarin saya dari tanggal 4 Zulhijjah sudah di stop, tidak ada bis sholawat lagi gitu kan ya. Nah, bis sholawat datang lagi nanti setelah selesai hajian ya, biasanya tanggal 14, artinya tanggal 13 malam ya, jam 12 teng. Nah, tanggal 13 Zulhijjah, nah, tanggal 12 jam 12 malamnya baru ada lagi si bis itu kadang seperti itu. Nah, itu untuk supaya jamaah haji itu istirahat gitu ya, tidak sering ke haram. Nah, ini Nabi SAW bersabda, Nabi SAW menetapkan mikot untuk penduduk Madinah di Zulhulaifah, penduduk Syam di Jufa, penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman di Yalam Singgah. Penduduk Makkah mikotnya di Mekah saja gitu ya. Maka Bapak Ibu haji ya, kita mikotnya di mana? Kalau mau niat haji, pergi haji dari hotel kita masing-masing mikotnya kalau haji. Kenapa? Kita sudah dianggap menjadi penduduk Mekah. Dalam Islam kan maksimal bertamu itu berapa hari? 3 hari ya. Itu tamu. Kalau sudah 4 hari ke sana, semah namana. Ai tamu mah wajib ditata dan dijamu. Opat ka ditu mah ngahesekeun boga imah. Semah namana eta mah opat ka ditu mah ya. Nah, jadi sudah tidak ada kewajiban sebetulnya ya pribumi menjamu lagi si tamu tersebut. Kalau dari 4 hari ke sana ada kewajibannya sampai 3 hari dalam syariat itu. Nah, sebab ketika sudah 4 hari ke sana itu sudah dianggap menjadi bagian itu. Nah, ini ya. Jadi mikot kita ketika haji itu di hotel kita masing-masing ya, tidak serta-merta harus ke Tanim dulu misalkan, tidak, atau ke Jirona atau ke Hudaybiyah, tidak, tapi di hotel kita masing-masing karena kita dianggap sudah menjadi penduduk Mekah gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti kalau tawaf umroh sunat Bapak Ibu apakah sebelum hajian atau sesudah hajian, dilihat situasi dan kondisi ya. Bisa silakan Bapak Ibu yang terdekat dari kita itu adalah Tanim, ini terdekat ya. Ini hanya 5 kilo ke Makkah ya. Kalau pakai taksi juga itu 10 real diantar ya. Artinya ke Tanim, di Tanim si supir taksi nunggu diantarkan sampai ke haramnya gitu kan ya. Seperti itu, 10 realan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini larangan-larangan ya. Kita sudah niat dari mikot labbaik Allahumma umrotan. Maka sejak itu berlaku larangan-larangan. Di antaranya memakai pakaian yang dijahit untuk laki-laki. Tidak boleh ada pakaian yang berjahit bagi laki-laki ya.
memakai alas kaki yang menutup mata kaki, ya tidak boleh, ya pakai sepatu bot, ya. Nah itu tidak boleh. Amannya kita pakai sandal gunung lah ya, supaya praktis mah. Sandal jepit itu terkadang bisa kainjak so pegatnya. Nah, tapi kalau sandal gunung itu enak gitu, pas gitu ya. Kemudian sengaja menutup kepala. Awas Bapak Ibu, Bapak-bapak nih. Di pesawat itu dingin kalau kita masuk gelombang 2 atau gelombang 1 pun demikian. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu tadi berapa jam? 5 jam kurang lebih. Kita sudah niat di Zulhulaifah atau di Bir Ali, labbaik Allahumma umratan. Selama perjalanan gitu ya, tiris ya, pakai AC gitu kan ya. Kadang kita nggak kuat diharudungkeun. Awas, hati-hati ya, jangan sengaja kudungkan si kain ihram ke kepala kita, ya hati-hati. Pokoknya kepala kita tidak boleh ada yang menutupi. Memakai wangi-wangian itu yang tidak boleh, karena kita sudah labbaik Allahumma umrotan, ya sudah niat. Memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, ya awas. Yang biasa suka ngegilan kuku, ya awas, kebiasaan ngegilan kuku selama perjalanan dari Madinah ke Mekah, ayo ngegilan kuku padahal sudah niat kita ya dari mikot, maka itu terkena dam nantinya, termasuk nyabutan bulu-buluan ya. Memburu atau membunuh binatang buruan, menikah atau menikahkan. Selama kita sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan orang, gitu kan ya. Nah, kemudian bercumbu atau bersetubuh, apalagi ini bertengkar, memarahi atau mengucapkan kata-kata kotor. Tadi fala rafasa wala fusuq wala jidala. Kita sudah siap-siapkan dari sini kan, dari mulai bulan Syawal. Memotong atau mencabut pohon-pohon yang di tanah haram. Apalagi kalau di Bir Ali, di Masjid Bir Ali kan ya, ada pohon-pohonan. Kalau di kita mah kayak apa ya, wareng itu apa sih namanya, gitu kan ya. Nah itu bagi yang suka iseng, kalau nggak tahan lihat daun-daunnya ingin metik gitu kan. Hati-hati, kalau kita sudah labbaik Allahumma umrotan tidak boleh kena dam. Tapi kalau sebelum nggak kena dam ya. Kalau sebelum mah, pas datang misalkan udah belum niat ya, motong nggak jadi masalah ya. Tapi hati-hati, jangan bisa nanti kebiasaan pas sudah niat labbaik Allahumma umrotan ayo motong, dan itu kena dam, tidak boleh ya. Nah, dam nanti sebetulnya ada pembahasan khusus tentang dam ya. Tapi nggak apa, karena ibu bertanya. Damnya dilihat besar kecilnya pelanggaran itu. Kalau hanya mencabut atau memotong tadi ya, memetik ternyata gitu kan. Itu damnya apa? Kemarin sekitar 50 atau 40 real ya. Dibagikan kepada 6 kali 30 real, seberapa? 180 real. Ya, sekarang dikali 5.000 sabaraheun tah. Nah, gitunya. Nah, itu bagaimana cara ngasih tahu ke pembimbing. Pak Ustadz, saya tadi melanggar, tidak sengaja motong daun tadi gitu ya, pucuk, saya kena dam, mau bayar, kata pembimbing nanti saja di sana Bu. Nah, Ibu bisa koordinasi dengan pembimbing atau mau oleh Ibu sendiri dikasihkannya. Di sana kan suka ada tukang bebersih ya di haram, dikasih saja ke 6 orang ya, ke 6 orang. Nah, kata Rasul harus ke 6 orang dikasih ya. Ini dam saya, pelanggaran saya, harus ke 6 orang ya. Nah seperti ya. Nah tapi kalau yang ini, wah damnya berat ini mah ya, berat ini mah. Kemudian menutup telapak tangan untuk perempuan, ini tidak boleh. Menutup muka untuk perempuan, ini tidak boleh. Jika melanggar larangan, wajib membayar dam atau denda, yakni dari mulai memberi fakir miskin sampai menyembelih seekor kambing. Bahkan kalau bersetubuh atau membunuh binatang buruan, ini lebih dari memotong sapi ya, ya, memotong unta atau memotong mengganti dengan binatang buruan tersebut. Kalau ada ya sapi atau tidak hanya seekor kambing nih, sampai kalau bersetubuh sampai memotong sapi atau memotong seekor unta. Unta sabaraha? Berapa harganya unta? Ada yang tahu nggak? Kalau 100 juta
Ya, aduh duitnya juga boro-boro gitu kan ya. 100 juta mah nggak ada gitu kan ya, habis. Diganti oleh apa tuh? Sodako 100 juta kan, mal ayat kene ada ayatnya tadinya. Diganti oleh puasa. Puasanya berapa lama? Nah, puasanya teh Pak, pingin tahu ya. Nah, dendanya itu kalau itu satu mud itu kurang lebih sekitar 1 kilo lah, 1 mud setengah, 1 kilo beras. 1 kilo beras berapa? Nah, taruh yang agak sedang 15.000. 100 juta bagi 15.000 berapa? Liurnya 100 juta dibagi 15.000 ya, dibagi 1.000 aja 100 ya, 100.000 ya, dibagi 1.000 saja berarti 100.000 kan, ini bagi 15.000 ya, 100.000 saja dibagi 15 berapa? Nah, hari puasa itu selama itu kurang lebih 300 harian ya, 300 sekian lah, atau 400 sekian hari. Itu dendanya teh harus puasa selama kurang lebih 300 hari, setahun ya. Alah, boro-boro setahun ya. Sa Ramadan kasih berat orang tehnya. Ya harus karena pelanggaran tadi. Kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh kalau putus ngulang lagi dari awal. Nah, itu beratnya. Makanya hati-hati dengan ini. Ya, hati-hati. Ya. Nah, ini ya. Karena kita teh pakai duitnya nggak ada. Gitu kan ya. Tadi ada sodako juga pakai duit berarti kan nggak ada. Ya saum terakhirnya pilihannya. Tapi saumnya harus begitu. Harus 300 hari sekian, malah berat. Makanya inilah terberat sebetulnya ya, pelanggaran terberat. Jangan sampai. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu niat tadi, maka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik ya. Kita menuju ke tanah haram, ke Masjidil Haram gitu ya. Baik itu dari Jeddah maupun dari Madinah gitu kan ya, menuju ke Mekah. Senantiasa diucapkan lafaz talbiyah. Lanjut, rukunnya adalah urutannya tawaf ya, 7 kali. Nah, ini gambaran. Nah, tawaf itu dimulai dari sadar Hajar Aswad dari sini nih. Nah, Bapak Ibu, sekarang itu ada lampu hijau nih di pinggir ini. Nah, tapi ketahuan lah kalau area-area biasanya kalau padat di sini nih biasanya di Hajar Aswad. Ya, kalau dari sini mah sudah agak renggang, memang sudah agak gini gitu ya. Tapi di padat itu di mendekati. Kenapa padat? Karena orang kadang berhenti dulu kan ya, mau istilam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pergerakan tadi terbendung dulu gitu kan ya. Itu berarti sudah mendekati Hajar Aswad. Nah, itu lampu hijau kalau kita melihat ke sebelah kanan itu di tiang ini ada lampu hijau. Ya. Nah, seperti inilah gambarannya. Nah, kalau dulu oleh apa namanya garis coklat ini ya. Nah, cuman itu sekarang dihapus. Kenapa? Dulu orang banyak tarungkul kieu. Bahkan dulu mah bukan hanya cat gitu kan, bukan hanya keramik, itu agak ditonjolkan. Itu celaka, banyak orang tersandung gitu kan ya. Maka diganti keramiknya sejajar, warnanya coklat. Itu pun banyak orang itu masih pada tarungkul nangan itu tah mau mulai Hajar Aswad gitu kan ya. Itu susah juga, akhirnya dihapus ya. Caranya tadi dengan ketika melihat dari jauh saja, ketika sudah Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, lihat saja ke sebelah kanan. Oh, belum nih. Oh, lampu hijau. Pas lampu hijau baru ketika diagonal lampu hijau berarti itu Hajar Aswad. Bismillah, Allahu akbar, kecup. Subhanallah walhamdulillah ya. Nah, ini makom Ibrahim, ini Hijir Ismail ya. Nah, kemudian awas jangan sampai dilakukan kesalahan-kesalahan dalam bertawaf. Memulai tawaf sebelum dan sudah garis Hajar Aswad. Jadi kalau sebelum garis diagonal ya Hajar Aswad atau garis apa namanya horizontal ini, maka kita belum mulai tawaf. Ketika sebelum ini, misal ini Hajar Aswad, kita di sini masih Bismillahirrahmanirrahim, itu belum terhitung tawaf. Itu salah tawafnya. Harus dari sudut Hajar Aswad. Apakah lurus seperti ini
atau diagonal begini, ya. Seperti itu ya. Jangan sampai lewat. Ketika diagonal, atau ada yang mengatakan garis lurusnya satu di sini, dua diagonal, atau tiga horizontal begini juga. Jangan sampai sudah di sini baru niat, itu tidak terhitung niat. Kalau sudah lewat bagaimana tuh? Belum dihitung itu. Wayana harus nguruling. Dah kalau lawan arah kan bahaya ya, nguruling dulu baru di sini lagi. Ya, begitu ya. Nah itu tidak boleh. Kemudian tawaf di dalam Hijri Ismail, karena Hijri Ismail termasuk ini. Bapak ibu teh aduh asa capek mumpung Hijri Ismail dibuka pantona rada kosong maba cek urang mah pakai jalan tikus kadinya ka dalam Hijri Ismail itu tidak sah, tawafnya tidak boleh. Kenapa? Sebab Hijri Ismail itu masuk kategori bagian bangunan Ka'bah. Itu berarti sama kita bertawaf di dalam Ka'bah, berarti ya tidak boleh. Roma berjalan cepat di seluruh putaran. Nah, sebab yang disunahkan itu dari putaran 1 sampai 3. Ini pun kalau memungkinkan. Ya. Dulu Rasul contohnya begitu, karena memungkinkan. Ya. Dalam 1 putaran 2 sampai 3 putaran mah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya romal. Romal itu rada kecil. Tapi kalau sekarang tidak mungkin kan kadang karena padatnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, apalagi kalau misalkan seluruhnya 7-7-nya romal itu tidak boleh. Supaya cepat ulang lompatan supaya gancang beres gitu kan ya. Nah, tidak bisa. Kemudian berbantah-bantahan, mencaci maki tadilah. Karena kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rahmat kan ya dalam hadis Rasul bahwa tawaf itu sama dengan sholat. Ya makanya janganlah memperbanyak berkata-kata. Ya boleh ngobrol boleh asal yang manfaat gitu kan ya. Pak ini putaran sabarhanya aduh berapa ya saya lupa, tanya ke yang tinggi Pak ini oh baru kelima, oh ya kelima ya, boleh nggak apa-apa itu mah ya. Nah, asal jangan ngagosip gitu kan ya, itu saja nggak boleh itu mah ya. Nah kemudian komo tapi kan ngobrolkan orang mah ya ibu itu orang Afrika hidung-hidung teuing kitunya menisiga Castro. Aduh, enggak boleh itu mah ya. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau tadi hanya menanyakan putaran berapa enggak boleh ya. Yang kaitan dengan tawaf saja, begitu kan. Atau Bu, hari lampu hijau teh mananya? Oh, itu Bu sebentar lagi. Ya, Papa ya. Hajar Aswadnya benar. Bu, nanti sebentar lagi. Itu cirinya yang sudah padat saja itu biasanya Hajar Aswadnya, gitu ya. Menanya. Kemudian meminta barokah kepada Hajar Aswad, jelas tidak boleh ya. Ketika mencium Hajar Aswad, Rasul mencontohkan, tapi Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad bilang dulu, wahai Hajar Aswad, engkau itu makhluk ya, tidak ada apa-apanya. Kalaulah aku tidak melihat Rasulku menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Gitu kan ya. Seperti itu ya. Umar bin Khattab. Tapi karena melihat Rasulullah mencium, maka aku pun mencium. Tapi kalau Rasul tidak, untuk apa saya mencium? Gitu kan ya. Nah, jadi ada seperti itu. Kemudian menempelkan badan pada semua dinding Ka'bah, berlebihan untuk meminta barokah kecuali di multazam. Ya, itu jangan sampai ya. Awas. Jadi, pokoknya jangan ada unsur kesyirikan lah gitu ya. Mengganggu dan memaksakan sholat persis di belakang makam Ibrahim sehingga mengganggu orang yang sedang, karena itu di area tawaf, masuk kategori area tawaf ya. Nah ini kan, nah ini makam Ibrahim itu kan ya, ini yang tawaf itu masih di sini. Nah kadang di sini tuh sesak banget, Bapak Ibu ya, di sini tuh sesak banget. Ya, ini sampai sini, maka biasanya kebagian sholat tawaf itu di sini, kadang ya di belakang, bahkan mungkin sudah mendekati ke masjidnya ya, area bangunan masjid. Nah ini Hijri Ismail. Nah, tapi ya, sekarang mah bukan kadang ini tuh biasanya ditutup ya, karena takut tadi ada jamaah yang mabal kadil itu kan ya. Ini ditutup ya. Yang dibuka biasanya di pintu belah sananya ya. Kalau ada orang yang mau sholat. Nah kapan kita mau melaksanakan sholat di Hijri Ismail? Boleh, tapi jangan ketika sedang bertawaf, tidak boleh ya, harus langsung tuntaskan dulu tawaf. Apalagi ketika kita sedang umroh lah, tuntaskan dulu umroh. Kalau di hari-hari besoknya kan kita hanya tawaf sunat lah di sini ya. Tuntaskan dulu tawaf sunatnya, sudah tuntas sholat tawaf sunat baru silahkan ya.
Gitu. Tapi ini pun sekali lagi jangan sampai memaksakan diri karena ini berjubah gitu kan ya. Jangan sampai, karena pada dasarnya syariat itu ada ya tidak untuk mendolimi diri, apalagi mendolimi orang lain gitu kan ya. Artinya ukur kepada diri kita, kemampuan kita gitu kan ya. Bisa nggak saya mencapai Hajar Aswad gitu kan ya. Berdoa, berharap silahkan, nggak apa-apa ya, sambil banyak istighfar, berdoa kepada Allah gitu kan ya, supaya dimudahkan bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kalau ternyata tidak bisa, sabar saja, ikhlas saja, bukan saatnya saya untuk mencium Hajar Aswad ya, kayak gitu ya. Kapan lagi, karena kita 30 hari di sana ya, kapan lagi gitu saja kalau mau ya. Nah tekniknya sebetulnya ada Bu Pak ya, kalau mau mencoret ini kan misalkan Ka'bah ya, ini kita muter dari sini ya. Nah dari sini terus merapat ke Ka'bah gitu, merapat saja gini, ini sudah sampai Hajar Aswad kan, udah rapat gitu. Nah itu begitu caranya, dari putaran sana itu harus mendekati Ka'bah gitu, jangan ke bawah, harus ke sana. Tapi sekali lagi itu pun jangan dipaksakan ya. Ketika dari sini kita kelempar ke jauh, ya udah ikuti saja, jangan sampai kita nyelip lagi sini, bahaya ya. Kalau bisa dari sini ketika longgar nih, biasanya di antara Hijr Ismail nih ya, Hijr Ismail ke sini mah biasanya agak longgar ya. Nah dari sini mulai mendekati, pelan-pelan saja mendekati gitu ya. Tapi jangan sendirian, harus ada teman ya, harus ada teman, jangan sendirian. Hati-hati sekarang ada joki gitu ya, joki cium Hajar Aswad. Ketika berhasil dibawa ibu ke suatu tempat harus bayar sekian real, 600 real itu Bu, 600 kali 5.000 seberapa, 3 juta hanya untuk mencium Hajar Aswad gitu kan ya. Mending kalau tidak ada masalah, kalau ketahuan oleh askar, kita disangka ada transaksi apa, ditangkap kita Bu oleh askar ya. Askar tidak tahu menau ya. Mending kalau kita bisa menerangkan bahasanya, kalau tidak bisa dibawalah kita, ditahan oleh polisi sana. Nah itu ya. Nah berdoa di multajam. Nah tadi multajam itu antara Hajar Aswad ini dan pintu Ka'bah, inilah multajam, hanya sedikit. Nah ini Bapak Ibu tidak mesti harus pas belakang begini. Dari jarak jauh yang penting kita yakin ini lurusan Hajar Aswad, kapan saja ya, karena sekali lagi kita 30 hari banyak waktu di sana, lurusan Hajar Aswad berdoa ya. Itu salah satu makom yang sangat mustajab ya, multazam. Nah, sholat di belakang makom Ibrahim tadi sudah ya. Kemudian minum air zam-zam. Nah lihat, nanti ada galon-galon seperti ini. Saya anjurkan Bapak Ibu, nanti ada tulisannya, ada code, ada not code, yang biru biasanya not code. Ini saya anjurkan minum yang ini saja. Kalau ini tidak terlalu dingin ya, kalau ini dingin es ya. Nah sebab kalau kita memang Bu Pak sudah tua, sudah capek, enaknya minum yang dingin seger gitu ya. Tapi awas, isinya godaan ya, kadang si pencernaan itu terkena iritasi gitu kan ya. Nah, bahaya nanti. Yang ini saja, perbanyak minum itu ketika di sana, banyak yang not cold saja gitu ya. Sesekali memang enggak, silahkan, tapi yang diperbanyak yang not cold ya, supaya tidak terjadi infeksi dan tenggorokan ya. Sebab di sana itu tadi kemarin Pak Asep sudah menyampaikannya dari DKK, karena perbedaan kelembaban di sana ya, maka kita keluar dari hotel, jangan dari hotel Bu, yang saya rasakan 2024 kita keluar dari kamar, terkadang sholat di musola lupa nggak bawa air, berapa menit pun sudah perih ini, wah perihnya minta ampun, lupa nggak bawa air itu gitu ya. Karena makanya saya kalau ke musola pun kemanapun harus bawa air sebotol gitu ya, sebab baru sebentar, apalagi kalau keluar, wah baru keluar sedikit ini sudah perihnya minta ampun ini ya. Itu untuk menjaga itu. Nah kemudian sa'i ya, sa'i bolak-balik dari Safa Marwah. Nah ini ya. Nah jadi ibu dari makom Ibrahim
minum air Zam-Zam, lalu ke Bukit Sofa. Tadi inna sofa wal marta min syairillah, subhanallah walhamdulillah. Nah inilah pilar hijau itu ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarrum wa tajawaz amma ta'lam, dan seterusnya sampai ke Bukit Marwah. Ini 7 balik ya. 1 2 3 4 5 6 7. Beres di Marwah ya, tidak boleh beres di Sofa. Kalau menurut ibu, menurut bapak udah 7 tapi di Sofa ada kemungkinan 1 kurang, ada kemungkinan lebih, tapi tuntaskan saja di Marwah gitu kan ya. Pokoknya harus di Marwah terakhir ya, tidak boleh di Sofa. Nah itu tanda lampu hijau itu ya. Ini terbentang ke sana, ke depan. Nah ini lampu hijaunya. Nah awas juga bapak ibu, jangan sampai masuk ke area tengah ini. Ini khusus untuk yang pakai kursi roda ya. Ini khusus yang untuk pakai kursi roda ini, yang tengah ini. Kita mah yang normal sini saja ya. Nah beberapa kesalahan sa'i, berlari cepat pada seluruh jalan antara Sofa dan Marwah, itu tidak boleh. Jangan terbawa arus. Suka ada orang itu yang lari-lari gitu kan, jangan kita ya. Yang lari-lari kecil itu hanya pilar hijau saja, lampu hijau. Tidak sampai pada bukit sudah kembali ke Sofa gitu. Jadi kita disunahkan Rasul itu Nabi Ibrahim, Siti Hajar pun dulu mencontohkannya sampai atasnya, sampai puncaknya, sampai ke puncaknya gitu ya. Nah, tidak boleh belum sudah turun gitu ya. Nah kalau sa'i, kalau tawaf mah tadi tidak boleh batal ya, harus suci dalam keadaan suci. Karena tadi tawaf itu sama dengan sholat, harus suci kita. Tapi kalau sa'i boleh batal ya, dalam keadaan batal. Ketika di perjalanan sudah tawaf batal kita misalkan ya, nah, maka sa'i mah tidak perlu suci, nggak apa-apa dalam keadaan batal pun ya. Terus dilanjutkan. Yang terakhir tahalul. Nah tahalul kanan ya, kiri, tengah. Nah caranya sekali lagi jangan terpaku kepada pembimbing. Bapak sudah ditahalul, bapak yang sudah ditahalul bisa mentahalul yang lain, bantu pembimbing supaya lebih cepat. Ibu sudah ditahalul bisa mentahalul yang lain terus gitu. Nah tapi ibu jangan oleh pembimbing, kalau pembimbingnya laki-laki ya, tanya ibu ada yang sudah pernah umroh belum? Nah udah, berarti sudah pernah tahalul kan? Bapak sudah umroh, oh sudah, berarti sudah pernah tahalul, artinya bisa mentahalul yang lain gitu kan. Nanti oh saya udah umroh kata ibu teh ya, berarti ibu mentahalul dulu ibu, nanti ibu ditahalul oleh ibu gitu ya. Terus bisa supaya lebih cepat. Jadi yang sudah pernah ditahalul bisa mentahalul orang lain, artinya bisa mencukur rambut orang lain ya. Bagi laki-laki minimal 3 kali guntingan, 1, 2, 3 sudah. Yang kalau ibu-ibu minimal 1 kali gunting saja ya. Tadi minimalnya berapa senti kata Pak Rahmat 3 senti, nggak usah diukur 3 senti lah gitu ya, dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Minimalnya 3 helai. Kalau ibu-ibu itu jangan dihitung juga sahelai 2 helai, wah lama. Seambilnya saja, proyek gitu kan ya. Tapi karena ibu-ibu itu pakai kerudung, pakai jilbab, tidak boleh sampai auratnya terbuka. Jangan sampai rambut itu kelihatan oleh orang lain. Dikodok ya, baik dari pinggir maupun dari belakang kodoknya ya. Sudah dapat rambutnya langsung ya gitu ya. Awas kerudung naka gunting, apalagi kalau dari pinggir bisa telinga nuka gunting. Dipegang-pegang dulu, oh ini ya, kalau masih ini kenyal-kenyal berarti telinga itu yang dipegang ya, gitu ya. Tahalul. Nah inilah tertibnya, urutannya ya, mulai dari mandi ihram, pakaian, niat umroh, di mikot, membaca talbiyah di selama perjalanan, tawaf, berdoa di multazam. Ini bisa digabung, artinya sholat dulu, baru setelah sholat berdoa di multazam ya, urusan. Kemudian minum air Zam-Zam, kemudian ke tempat sa'i, tahalul. Ya bereslah umroh ya. Nah ini saya kira waktunya sudah
mepet ya. Ini mah ibadah-ibadah yang lain itu dipersilahkan, yang penting perbanyak ibadah ya. Baca doa, baca tilawah Quran ya selama di sana itu. Bahkan silakan Bapak Ibu punya program. Saya selama di Mekah harus 1 kali tamatan. Saya di Mekah ingin 2 kali tamatan. Saya di Mekah ingin 3 kali tamatan. Ya, ya Mas. Kemarin saya ada yang sampai 4 kali tamatan selama di Mekah gitu kan. Ketika di Madinah 1 kali tamatan. Padahal cuma 8 hari di Mekah, di Madinah gitu ya. Punya target gitu silahkan Bapak ya, supaya lebih cepat. Nah itu saja barangkali materi pertanyaan yang saya sampaikan terkait manasik ibadah umroh ya. Jadi insya Allah terbayang Bapak Ibu ya terkait umroh. Nanti di sesi berikutnya tentang manasik ibadah hajinya di sesi berikutnya. Nah untuk sekarang insya Allah adalah sesinya terkait ibadah dalam safar ya. Itu saja. Mangga Ibu. Mangga Ibu. Oh iya. Nah, iya. Ya. Tadi kalau wanita itu ya perempuan itu tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan. Nah ini debat-debat yang namanya telapak tangan itu ya. Ada yang telapak tangan segini gitu kan ya. Ada yang ini. Nah kalau yang ini, kalau Bapak Ibu yang berpendapat ini gitu kan ya, berarti Ibu kalau dulu suka ada mukena ya. Yang mukena itu ada kainnya ke sini ya, talinya ke sini. Nah jadi ininya terbuka kan. Nah kalau mukena kan begitu ya. Mukena itu yang sininya lancip gini ya. Nah, beli sarung tangan yang itu pakai sarung tangan. Nah, yang ininya ketutup atasnya, di bawahnya tidak. Gitu kan ya. Kayak mau kena dulu ya. Jadi seperti itu kalau mau kena dulu, gitu ya. Paham Bu ya? Seperti itu. Sebaiknya begitu. Betul ya, ada yang pendapat. Tapi sekali lagi kita untuk kehati-hatian ini tertutup ya. Atasnya tertutup. Ada nanti sapu tangan begitu ya, ada sapu tangan apa? Sarung tangan ada ya begitu. Itu ya Bu. Ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, itu saja sekali lagi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan segenap kedatangannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah pada saatnya bisa berangkat ke sana ya. Maka sekarang mah bersabar, ikuti langkah-langkah ya administrasi maupun juga bimbingan manasik ini dengan seksama oleh Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi itu saja.